kita akan belajar tentang korporasi. Korporasi ini memiliki kelebihan, yaitu dia dapat menarik modal dalam jumlah yang besar. Korporasi memiliki 3 karakteristik spesial, yaitu pertama, dia dipengaruhi oleh undang-undang badan hukum. Yang kedua, menggunakan sistem saham. Yang ketiga, ada ragam kepentingan pemilik. Yang pertama, corporate law. Sebelum seseorang mendirikan sebuah korporasi, dia harus mengirimkan dulu Article of Incorporation. Dalam bahasa Indonesia, itu adalah akta pendirian. Akta pendirian ini dikirimkan ke lembaga yang berwenang. Setelah mendapat persetujuan, lembaga yang berwenang menerbitkan corporate charter atau surat izin korporasi. Setelah diterbitkannya corporate charter ini, perusahaan tersebut dianggap menjadi entitas yang sah. Nah, kita kan tahu saham itu ada yang authorized, ada yang issued, ada yang outstanding. Jumlah saham yang diautorisasi ini telah tertera di Article of Incorporation. Jadi salah satu fungsi Article Incorporation ini, dia mencantumkan jumlah saham yang telah diautorisasi oleh lembaga yang berwenang. Yang kedua adalah sistem saham. Kita tahu bahwa korporasi itu terdiri dari banyak sekali lembar saham. Setiap saham memiliki haknya masing-masing. Hak proporsi atas yang pertama, keuntungan dari kerugian. Jadi apabila perusahaan itu untung, setiap lembar saham itu memiliki hak sebagian atas keuntungan tersebut. Terus yang kedua, proporsi atas manajemen. Setiap lembar saham memiliki hak suara untuk memvote pemimpinnya atau board of director. Yang ketiga, proporsi atas aset ketika likuidasi. Jadi apabila kita memiliki 500 lembar saham, jumlah lembar saham yang beredar 1000, berarti kita memiliki 50% kepemilikan dari korporasi. Apabila perusahaan tersebut likuidasi dan setelah membayar ke kreditor, setelah membayar ke pemilik saham preference, masih tersisa $10.000, kita memiliki hak untuk mendapatkan $5.000. Karena kita memiliki 50% dari kepemilikan korporasi, apabila korporasi tersebut likuidasi dan masih memiliki sisa aset, kita berhak mendapatkan 50% dari sisa aset tersebut. Terus yang keempat adalah preemptive right, yaitu adalah hak untuk membeli terlebih dahulu saham yang akan beredar. Kenapa harus ada preemptive right ini? Untuk menghindari dilution. Apa itu dilution? Sebagai contoh, dilution adalah hilangnya nilai pemegang saham yang ada akibat penambahan jumlah saham yang beredar. Sebagai contoh, apabila kita memiliki 500 lembar saham yang beredar itu 1000, kita memiliki kepemilikan dari korporasi sebesar 50%. Nah, apabila perusahaan korporasi itu menerbitkan saham tanpa sepengetahuan kita, seumpama menjadi 1500 lembar saham, sedangkan kita tidak memiliki preemptive right, tiba-tiba 500 saham ini yang bertambah ini sudah dijual ke investor lain, sedangkan kan kita tetap memiliki 500 lembar saham.
dan kepemilikan kita atas korporasi tersebut berkurang menjadi 33,33%. Nah, akibat naiknya jumlah saham yang beredar ini, proporsi kepemilikan kita atas korporasi tersebut akan berkurang. Ini yang dinamakan delusi. Ragam kepentingan pemilik. Jadi di sini ordinary shares itu merepresentasikan kepemilikan dari perusahaan. Ordinary shares itu memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu dia memiliki resiko yang paling tinggi. Jadi kalau perusahaan itu dia rugi, ya dia nggak dapat apa-apa. Tapi kalau perusahaan itu untungnya sangat besar, dia mendapatkan keuntungan yang paling besar juga. Terus dia tidak ada jaminan dividen ataupun aset selama likuidasi. Jadi kalau perusahaan itu bubar atau dilikuidasi, perusahaan itu lebih mementingkan membayar dulu ke kreditor, baru ke saham preferen, baru yang terakhir itu baru ke saham biasa atau ordinary shares. Jadi dia kalau setelah bayar ke saham preferen sudah habis, ya udah si saham ordinary ini dia nggak dapat apa-apa. Terus ciri yang ketiga, dia memiliki hak suara. Jadi dia memiliki kontrol atas manajemen. Terus ada saham preferen. Saham preferen ini dia mengorbankan beberapa hak untuk special treatment. Hak yang dikorbankan biasanya adalah hak memiliki hak suara. Terus special treatment yang didapat itu dia mendapatkan dividen yang lebih diutamakan daripada dividen yang dimiliki oleh saham biasa atau ordinary shares. Equity adalah aset dikurangi liabilitas. Nah, equity ini dibagi menjadi 6 bagian: share capital, share premium, retained earning, AOC, accumulated other comprehensive income, treasury shares, dan non-controlling interest. Pokok bahasan kita ada di share capital, share premium, dan treasury shares. Kita akan memulai bahasan kita dari penerbitan saham. Penerbitan saham pada par value. Kita tahu bahwa par value adalah nilai nominal dari saham tersebut. Jadi apabila ada 1000 saham, parnya 1, harga pasarnya 12, jurnalnya akan seperti ini. Nah, di sini kan ada premium. Nilai nominal dari premium ini berapapun tidak akan mempengaruhi si pemegang saham. Walaupun dia premiumnya besar, dia tidak memiliki hak lebih atas income yang nanti akan perusahaan dapat. Nah, kita tahu di sini tuh parnya sangat kecil, yaitu $1. Kenapa perusahaan menentukan par yang sangat kecil? Karena dengan par kecil dia akan menghindari dari contingent liabilities. Saham tanpa nilai par. Saham tanpa nilai par ada yang tidak memiliki stated, ada yang memiliki stated value. Perlakuan di antara yang tidak memiliki stated value dan memiliki stated value berbeda. Kita ambil contoh. Kita menerbitkan 1000 lembar saham dengan harga 15. Kalau saham tersebut tidak memiliki stated value, jurnalnya adalah cash pada share capital ordinary shares yang sejumlah 15.000. Jadi kalau saham tersebut tidak memiliki par dan tidak memiliki stated, semuanya akan dicatat pada share capital ordinary shares. Dia tidak akan memiliki premium. Berbeda jika saham tersebut memiliki stated value. Anggap saja stated value-nya $5. Berarti jurnalnya akan berubah menjadi cash 15.000, share capital ordinary shares 5.000, dan share capital share premium ordinary shares
10.000. Perlakuannya sama dengan ketika dia memiliki par. Nah, bedanya par sama stated ini, kalau par itu biasanya tertera di article of incorporation, sedangkan kalau stated value ini dia tertera di lembar sahamnya. Bagaimana kalau saham dijual bersamaan dengan sekuritas lainnya? Kita ambil contoh, kita menjual 1000 lembar saham biasa bersamaan dengan 1000 lembar saham preference. Nah, bagaimana cara menilainya? Ada 3 metode. Yang pertama, metode lump sum. Yang kedua, incremental. Yang ketiga, appraisal. Fair value atau harga pasar. Kalau harga pasar ordinary share dan preference share-nya diketahui, kita ambil contoh 20 dan 12, maka metode yang digunakan adalah metode lump sum. Apabila yang diketahui hanyalah salah satu dari kedua saham ini, OS-nya diketahui sedangkan preference-nya nggak diketahui, maka yang digunakan adalah metode incremental. Nah, apabila kedua dari nilai saham ini nggak diketahui, kita menggunakan appraisal, menggunakan jasa seseorang yang ahli dalam menilai saham. Yang pertama, lump sum. Kita menjual 1000 lembar saham biasa dan 1000 lembar saham preference secara bersamaan. Yang diketahui, harga jual dari lembar saham biasanya adalah $20 per lembar dan harga jual saham preference-nya adalah $12 per lembar. Dijual dengan harga 30.000. Bagaimana cara kita mengalokasikannya? Yang pertama, kita mencari agregat fair value dulu. Dari saham biasa, 1000 dikalikan 20 per lembar, berarti dia 20.000. Terus dari saham preference, 1000 dikalikan dengan $12 per lembar, berarti 12.000. Agregat fair value-nya sama dengan 32.000. Setelah kita mengetahui agregat fair value-nya, baru kita alokasikan dengan cara ke ordinary share itu 20.000 per 32.000 dikalikan harga jualnya 30.000. Jadi agregat dari saham biasa dulu ini dibagi dengan totalnya, ketemulah 18.750. Begitu juga dengan yang saham preference, 12.000 dibagi dengan 32.000 dikali 30.000, ketemunya sama dengan 11.250. Jadi nanti jurnalnya adalah kita mendapatkan cash sebesar 30.000, kemudian kita ordinary share share capital ordinary share, share premium ordinary share, share capital preference share, share premium preference share. Kita harus tahu parnya dulu nih. Kita ambil contoh, par dari ordinary share adalah 10, terus par dari preference share katakanlah 8. Berarti kita ingat bahwa proporsi dari ordinary share ini adalah 18.750. Kita cari dulu nih share capital ordinary share-nya berapa. Dari 10
10 per lembar dikali 1000 lembar, berarti 10.000. Kemudian baru sisanya kita taruh ke share premium 8.750. Begitu pula dengan yang preference share, dia jumlahnya harus 11.250. Kita cari dulu yang share capital, parnya 8 dikali 10 lembar, berarti dia 8.000. Kemudian sisanya kita masukkan ke saham preference, share capital preference, share premium preference 3.250. Yang kedua, incremental, dengan data yang sama kecuali nilai pasar dari preference share tidak diketahui. Caranya mengalokasikannya, yang pertama kita alokasikan dulu saham yang punya nilai pasar, yaitu saham biasa, $20 dikali 1000 lembar, 20.000. Baru sisanya 30.000 dikurangi 20.000, 10.000. Ini kita alokasikan ke preference share. Terus jurnalnya, kita mendapatkan cash 30.000, ada share capital ordinary share, share premium ordinary share, share capital preference share, share premium preference share. Share capital saham biasanya 10 par dikali 10 lembar, 10.000. Sisanya dari 20.000 kita masukin ke premium. Begitu pula yang saham preference, dia dialokasikan 10.000, nilai parnya 8 kali 1000 lembar, sisanya kita masukin ke premium. Saham diterbitkan dengan transaksi non cash. Kita ambil contoh, kita menerbitkan 10.000 shares untuk memberi paten, yang shares itu memiliki par value 10. Apabila saham dan paten keduanya diketahui fair value-nya, menurut IFRS kita memakai fair value dari aset yang kita terima, yaitu fair value dari paten. Jadi apabila fair value dari shares 140.000, fair value dari paten 150.000, kita memakai fair value yang 150.000. Jurnalnya paten 150.000 pada share capital ordinary shares 100.000 dan premiumnya 50.000. Kalau fair value dari paten nggak diketahui, tetapi fair value dari sahamnya diketahui, kita menilai paten dengan menggunakan fair value dari saham tersebut. Jadi jurnalnya paten 140.000 pada share capital ordinary shares 100.000 dan premiumnya 40.000. Apabila saham dan paten tidak diketahui fair value-nya, kita harus melakukan valuation. Valuation bisa dilakukan dengan menilai aset yang sejenis di pasar atau dengan menggunakan jasa konsultan dan masih banyak cara lainnya. Kita ambil contoh, menurut jasa konsultan, nilai paten ini adalah 125.000. Berarti jurnalnya paten 125.000 pada ordinary share 100.000 dan premiumnya 25.000. Dalam melakukan valuation ini, kita bisa saja menilai saham terlalu tinggi atau over valuation, atau menilai saham terlalu rendah atau under valuation.
Penilaian saham yang terlalu tinggi ini dinamakan dengan water shares. Dan penilaian saham yang terlalu rendah ini dinamakan secret reserve. Biaya saat menerbitkan saham. Kita ambil contoh, kita menerbitkan 10.000 saham, parnya 10, harga pasarnya 14. Ada biaya-biaya yaitu biaya legal fees, biaya hukum sebesar 10.000 dan gaji manajemen sebesar 20.000. Bagaimana cara mencatatnya? Kita tahu bahwa biaya itu ada direct dan indirect. Biaya yang secara langsung ini, direct cost, dia akan mengurangi jumlah cash yang kita terima. Sedangkan biaya yang indirect cost, yang secara tidak langsung, dia tidak berpengaruh apa-apa pada penerbitan saham ini. Jadi, jurnalnya, kita mendapatkan cash sebesar 10.000 kali harga pasarnya 140.000 dikurangi dengan direct cost yaitu legal fees 10.000. Jadi cash yang kita dapat adalah 130.000. Share capital ordinary shares dan share premium ordinary shares 100.000 dan 30.000. Jadi manajemen salaris ini dia tidak dipakai karena dia adalah indirect cost.